ini kuncinya kan peluang yang kelihatannya tidak dimiliki sama oleh masyarakat kita, gitu ya. Kesempatan yang tidak sama dimiliki oleh masyarakat kita, gitu. Sehingga kita lihat ada penumpukan di kelompok tertentu, apakah yang namanya oligopoli, gitu, di kalangan-kalangan tertentu. Karena apa? Balik lagi, kan nggak ada pembatasan, karena pemerintahnya juga memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya. Saya ingin kasih contoh misalnya pendidikan di Jakarta. Bukannya saya melihat ya, satu kebijakan yang dibuat sama Anies cukup bagus. Di Jakarta untuk sekolah favorit, sekolah negeri. Itu kan sempat ada sekolah-sekolah favorit sekolah negeri. Nah, sekolah favorit sekolah negeri itu sehingga mengakibatkan yang bisa masuk termasuk sekolah negeri hanya kalangan tertentu. Kenapa? Karena untuk bisa masuk sekolah favorit itu anak-anak itu di-drill untuk tambah les tambahan dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah favorit itu misalnya 10 besarnya masuk perguruan tinggi yang terbaik. Akibatnya orang-orang yang miskin, yang enggak di-drill, kemudian yang yang tidak punya les tambahan karena keterbatasan dan sebagainya, agak sulit masuk. Kemudian kebijakan dibuat oleh pemerintah daerahnya. Pemerintah daerahnya buat kebijakan, nggak ada lagi skala favorit bahwa sekolah itu misalnya diambil berdasarkan orang yang tinggal di wilayah setempat, itu diprioritaskan. Sehingga terjadi mixing. Sekolah campur antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, seperti zaman saya dulu. Nggak ada lagi. Kan kalau sekarang ini ada nih, pengkelompokan. Kalau swasta mereka bayar, silahkan aja orang-orang yang kaya bayar. Tapi kalau negeri diisi sama orang-orang kaya lagi, swasta diisi sama orang-orang kaya. Lalu orang-orang yang nggak punya, mau cari sekolah bagus di mana? Mau cari sekolah bagus aja susah. Kan gitu. Nah ini dalam contoh policy pendidikan gitu ya. Dan kita tahu bahwa pendidikan, saya masih percaya bahwa lewat pendidikanlah orang akan bisa merubah status sosialnya. Itu salah satu cara untuk merubah lewat pendidikannya. Nah kalau kaitan dengan tadi UKM misalnya, petani-petani, pengusaha-pengusaha kecil, kalau pemerintahnya mau saja bikin kebijakan di daerah misalnya, pemerintahnya bilang bahwa APBD saya itu 50-60% akan saya gunakan untuk produk-produk yang berasal dari wilayah saya. Satu, misalnya dibilang begitu. Kalau produk di wilayah saya. Yang kedua, untuk walaupun ada e-procurement, kontrak-kontrak 200 juta, 300 juta, itu tidak perlu lewat e-procurement, bisa lewat penunjukan dan harus ada balik lagi itu UKM yang berasal dari wilayah saya. Nah kalau itu diterapkan kan buat pengusaha yang penting pasarnya ada. Kalau pasar diciptakan ya itu pasti akan dengan sendirinya muncul tuh usaha-usaha. Tugasnya pemerintah ciptain pasar aja udah lewat polisinya. Nanti akan muncul sederhana. Jadikanlah APBD-nya itu untuk sebagai pengungkit kesempatan untuk berusaha, pengembangan untuk UKM di daerah. Misalnya seragam sederhana aja, seragam Pemda itu nggak usah pakai seragam yang putih, seragam yang biru, batik di daerah itu pakailah batik yang ada di situ. Motifnya motif batik itu. Kalau nggak di wilayah tersebut batiknya berkembang, tenun daerah tersebut berkembang gitu loh. Karena dipakai kan dibeli dulu. Makanan misalnya untuk peganan ada tamu-tamu itu mesti ada jamu atau apa dari wilayah tersebut. UKM dikasih kesempatan, ada tamu-tamu dari provinsi dan sebagainya. Hotel-hotel di wilayah tersebut itu harus dikasih kesempatan misalnya untuk souvenirnya gitu, itu diambil dari UKM tersebut. Kan pasar lagi lewat kebijakan. Kenapa? Kalau misalnya masyarakatnya tumbuh dengan baik, dengan sendirinya pasti beban pemerintah akan berkurang sebenarnya. OVO, One Village One Product itu kita pernah berapa kali mau menerapkan. Tapi nggak pernah serius gitu loh. Kita nggak pernah serius menerapkan itu dengan baik. Bukannya hal yang tidak mungkin, sangat bisa gitu One Village One Product. Kenapa? Kalau One Village One Product itu kan skala ekonominya dapat. Nah, skala ekonominya dapat minimal perdagangan antar provinsi itu bisa dilakukan. Katakanlah misalnya di Medan, jeruk Medan, bagaimana satu daerah itu menghasilkan semua jeruk. Dan harusnya ini bisa menjadi tugasnya
Kemendes, Kementerian Desa, uangnya triliunan, coba hasilnya apa? Bikin bumdes, cuma bikin aturan, produknya apa? Bumdes coba dilihatin, itu berapa banyak serapannya, luar biasa. Kan nggak ada. Ini kan harusnya bumdes itu yang bisa, gitu. Nah, Thailand, kalau kita mau belajar dari Thailand, produk UKM-nya itu bisa ekspor ke Eropa. Thailand yang namanya ekspor ayam, ekspor bebek. Kenapa? Karena dia juga sustainability-nya, terus kemudian green produknya dia ikuti gitu loh, sesuai dengan pakem yang dibuat oleh misalnya Eropa atau Amerika gitu loh. Nah, kita tidak melakukan itu sehingga produk kita itu kalah sekali di pasaran. Kita bebek aja masih impor dari Malaysia, padahal lahannya kita lebih besar gitu. Kan aneh juga, sayuran kita masih impor gitu. Nah kan mestinya kita enggak gitu. Nah ini yang memang kita nggak pernah serius melakukan. Saya nggak tahu kenapa. Dan kalau misalnya di kita tuh masih ada beberapa menteri misalnya, untuk beli produk dalam negeri beda 50.000 aja, lah udah impor aja dari Cina lebih murah. Kan nggak benar cara berpikir seperti itu gitu. Ini mindsetnya yang mesti dirubah. Nggak apa-apa beli lebih mahal sedikit, kurang baik diperbaiki, kasih, ditambahin ilmu, ditambahin training, diawasi. Saya masih melihat belum banyak orang yang mau kerja serius nanganin gitu loh, untuk menangani sampai jadi beneran. Nanti ganti lagi gitu. Dan continuity di kita itu yang tidak ada. Coba lihat, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan. Jadi kapan kita bisa sustain? Saya nggak di dalam satu hal saya masih lihat Pak Harto masih lebih bagus dalam soal sustainability-nya, continuity-nya gitu, dari soal kebijakannya gitu. Memang ada beberapa yang kita nggak sepakat lah sama Pak Harto, terutama di akhir-akhirnya. Tapi itu kan kalau untuk satu kebijakan kan mesti sustain, mesti terus-menerus, nggak bisa hanya 3 tahun, hanya 5 tahun belum diterapkan tiba-tiba sudah hilang gitu. Pilpres langsung, pemilihan langsung, dia demokrasi di satu sisi bagus, tapi di sisi lain buat kita kosnya kok terlalu tinggi banget gitu ya. Saya setuju banget itu. Saya lihat menteri itu kerja serius hanya 1 tahun. 1 tahun pertama mending kalau menterinya udah ngerti. 1 tahun ada menteri-menteri baru yang nggak ngerti, yang nggak paham apa yang harus dilakukan. 1 tahun dia belajar. Tahun kedua mulai ngerti, mau ngambil kebijakan, terus udah disiapin sama niat berikutnya lagi, mau pemilu. Tahun kedua baru belajar mau buat kebijakan, tahun ketiga mau diterapkan, udah sibuk mikir 2 tahun ke depan mau pemilu. Bagaimana saya bisa, apakah saya naik kelas jadi wapres, apakah saya bisa menjabat pegang posisi yang sama. Jadi mereka nggak fokus, nggak konsen sama pekerjaan utamanya dia apa gitu loh. Sehingga ngebangun popularitasnya aja, apalagi diperparah misalnya dengan sosmed gitu. Instagram, kalau orang yang pinter, itu kalau ngelihat menteri yang banyak di Instagramnya, banyak sosmednya, berarti itu menteri nggak kerja, mohon maaf lahir batin. Orang yang sibuk gitu, WA, kan berarti punya kelebihan waktu yang luar biasa. Walaupun dia ada orang-orangnya. Nah, kalau memang carilah menteri, makanya saya melihat ya, saya menteri-menteri yang krusial ke depan ya 2024. Saya lihat menteri krusial apa? Yang mengurusi hajat hidup orang banyak, yang mengurusi ekonomi. Itu pakailah orang-orang yang benar gitu. Kalau mau politisi ya bolehlah, tapi orang yang mumpuni gitu, yang bukan hanya karena kedekatan, kemudian karena supporter gitu loh. Orang yang nggak teknokrat itu masih perlu. Silakan taruh politisi, silakan orang taruh yang untuk penggembira di pos-pos yang tidak mengganggu. Dan pos-pos yang ke depan itu yang paling utama menurut saya, ini masalah keadilan di Indonesia, ya, masalah kesempatan itu yang saya kira kita merasakan hari ini paling buruk gitu loh. Sudahlah diakhiri perpecahan ya, antara mohon maaf antara kadrun
dengan cebong gitulah. Sudahlah, saya berharap di 2024 tidak muncul lagi itu. Kemudian ada yang Islamfobia gitu loh, yang lihat sama Islam tuh udah ketakutan aja. Mohon maaf lahir batin, dari dulu orang Indonesia itu orang yang sangat toleran. Muslim di Indonesia itu paling toleran gitu. Saya dari keluarga yang Muslim, yang memang saya disekolahkan kalau pagi ke madrasah, tapi saya punya tetangga di depan saya Chinese, di sebelah kiri saya itu orang Kristen, orang dari Ambon. Kalau Natalan kita bantuin ngiasin pohon-pohon Natalnya dia, kemudian kalau yang Chinese giliran Imlek saya ikut bantuin bikin mochi. Kemudian mereka juga ikut nganterin saya ke pesantren, ke tempat kakak saya gitu. Sekarang itu kan keharmonisan yang ada tanpa mengganggu, masing-masing sembahyang udah urusan masing-masing, urusan dia sama Tuhan ya, urusan persahabatan pertetanggaan kan biasa. Sekarang diuplek-uplek, dibuat sedemikian rupa seolah-olah kayaknya Islam di Indonesia itu sangat tidak toleran. Yang seperti itu jumlahnya hanya kecil tapi dibesar-besarkan gitu loh. Kan agak susah jadinya, dan sengaja dibuat. Sementara Amerika saja sudah kapok ngelihat, dia sudah buat undang-undang Islamfobia kan begitu, karena melihat ini menghancurkan gitu. Nah kita kok baru mau mulain gitu. Nah saya berharap siapapun gitu, jangan lagi, politik identitas tetap perlu, tetap ada, tapi jangan lagi itu buzzer-buzzer yang nyari duit. Bolehlah nyari duit gitu, tapi kan nggak semua orang tahu bahwa ini dia buzzer, dia nyari duit buat bikin isu sedemikian rupa. Nanti ini. Nggak lah, Islam di Indonesia tuh Islam yang paling toleran kok, yang berkembang juga gitu. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan ketakutan. Apalagi bilang merasa saya Indonesia, saya paling Pancasila, kan marah orang. Gitu, nggak boleh dong bikin begitu. Yeah. Jadi itu saya ngelihat dimulai itu ketika bilang saya Indonesia, saya Pancasila. Lah emangnya gue nggak Pancasila gitu? Kan kita berseberangan juga dalam rangka mengkritik. Begitu udah menang kan kembali lagi menyatu siapapun yang jadi. Kan biasa bersaing itu kan berseberangan. Tapi tema-temanya harus diambil yang bagus lah gitu. Yang memang menuju kepada persatuan. Dan ini pelajaran yang pahit yang saya kira di 2024 masing-masing kandidat siapapun yang naik itu harus membawa keteduhan itu. Jadi yang namanya polarisasi yang tajam itu harus dihilangkan segera, karena itu mengganggu, termasuk mengganggu ekonomi juga. Sekarang ini kita terlalu dominan politik, ekonominya nggak ada yang ngurus.